pisan maneh. Maneh teu pernah belajar dari pengalaman. Dulu maneh bisa lolos, tapi ayeuna jangan harap. Lagi pula sekarang juga Lilis akan mendengarkan semua yang saya kasih tahu sama dia. Saya lakukan semua ini untuk mempengaruhi dia. Supaya dia bisa kembali lagi ke pelukan saya. Kurang ajar. Saya bunuh kamu. Mas Aldi! Apaan sih? Kamu jahat banget sih, Mas. Kamu nggak lihat kondisi Fajri kayak begini? Seenaknya kamu mukul dia. Liz, aku kesini punya niat baik, Liz. Aku mau minta maaf sama dia dan mau ngucapin terima kasih sama dia. Tapi dia malah... Oh, jadi gitu cara kamu minta maaf sama dia? Kalau kamu minta maaf sama dia, Mas, tunjukin dong dengan kebaikan kamu. Buktiin, bukan dengan caranya kamu mukul dia. Tuh, Liz. Dia sengaja bikin aku marah, Liz. Apa? Kamu cari alasan aja, Mas. Liz, kamu jangan percaya sama dia, Liz. Dia tuh tukang bohong, Liz. Dia punya niat sendiri, Liz, sama kamu, Liz. Dia cinta sama kamu. Mas, aku tuh tahu Fajri. Kamu tuh nggak usah membalikkan fakta. Liz, kamu nggak tahu siapa Fajri, Liz. Dia dulu berusaha untuk dapetin kamu. Dengan bikin kamu menderita, Liz. Dan sekarang, dia berusaha mendapatin kamu. Tapi dengan cara pura-pura baik sama kamu. Sehingga kamu percaya sama dia. Aldi? Tunggu ya, aku panggilin suster dulu ya. Jangan, Liz. Jangan. Kenapa? Kamu ngomong apa? Duduk, Liz. Kamu nggak usah khawatir. Saya nggak apa-apa kok. Fajri, aku minta maaf ya atas sikap Mas Aldi tadi ke kamu. Kenapa sekarang Lilis malah minta maaf soal sikapnya Aldi? Apa sekarang Lilis menganggap dirinya bisa mewakili Aldi? Atau perasaan mereka sudah segitu dekatnya? Sehingga sekarang kalau Aldi berbuat salah, jadi Lilis yang harus minta maaf. Dasar Aldi brengsek. Sebenarnya apa sih bagusnya dia itu? Gak apa-apa, Liz. Kamu gak perlu mewakili Aldi untuk minta maaf sama saya. Saya ngerti perasaan dia. Itu karena dia sayang sama kamu. Dia cinta sama kamu, Liz. Enggak, Mas Aldi. Saya belum selesai bicara, Liz. Aldi gak pengen melihat kamu dengan laki-laki lain. Terutama saya. Dan kalau dia sampai telepon wartawan dan cerita semuanya tentang kamu sampai ke surat kabar, itu karena dia cemburu, dia melakukan hal yang bodoh. Dia percaya sama saya, Liz. Itu karena dia cinta sama kamu. Cukup. Aku nggak suka kalau kamu ngebahas dia lagi. Aku nggak mau dengar.
Aku sebel sama dia. Masalah dia tuh udah bener-bener keterlaluan. Dia tuh seenaknya sendiri, egois orangnya, memperlakukan orang lain semaunya sendiri. Curi hatiku, mimpiku, mimpi manis. Stop, engkau mencuri hatiku, hatiku. Stop, engkau mencuri hatiku. Mimpiku, mimpi manis. Mimpiku, mimpi manis. Biar aku aja, Kak, yang ngomong sama Lilis. Dia pasti mau dengar omongan aku. Enggak. Biar aku aja yang ngelakuin semuanya sendiri. Apapun resikonya. Aku mau Lilis kembali ke pelukan aku. Karena dia mau. Bukan karena dia kasihan sama aku. Tapi Kakak yakin sama apa yang akan Kakak lakukan ini? Ya. Aku yakin. Yang aku harus lakuin cuma ngebuktiin kalau aku nggak salah. Itu aja. Fajri itu kan orangnya sangat licik. Dia bisa aja ngelak dari semua tuduhan Kakak. Iya sih, aku yakin. Sehebat apapun, setiap orang pasti punya kelemahan. Sekarang kita tinggal cari aja titik kelemahan Fajri di mana. Cuma ada satu cara untuk mengetahui kelemahannya Fajri. Kita harus terus ngawasin dia. Kita harus tahu dia ketemu sama siapa aja, kapan, dan apa saja yang dibicarain sama dia. Iya, Kak. Pak Fajri, ini minumnya. Nanti aja, Sus. Oh, jadi kamu coba ngawasin saya? Pengen tahu perkembangan kesehatan saya setelah operasi? Jangan khawatir, Di. Sebentar lagi saya keluar dari sini. Akan cepat sekali seperti kamu ninggalin Lilis. Dan juga akan cepat sekali bagi saya untuk deketin Lilis lagi. Kemarin kamu boleh menang. Tapi saya nggak akan pernah masuk dalam perangkap kamu lagi. Saya justru penasaran. Cara apa lagi yang akan kamu lakukan untuk menghasut Lilis? Saya menghasut Lilis. Di, Lilis sudah berubah sekarang. Kamu lihat saja sendiri nanti. Dia lebih memilih saya daripada kamu. Jangan so yakin kamu. Apa buktinya? Kalau Lilis lebih memilih kamu daripada saya. Kamu perlu buktinya. Kamu lihat. Lilis sedang menuju sini. Kalau dia sampai lihat kamu ada di sini sama saya, dia pasti akan ngusir kamu lagi. Saya jamin itu, Di.
Dasar pengecut. Dasar pengecut. Apa-apaan sih, Mas? Liz, aku dulu bodoh, sehingga membuat kamu pergi dari aku. Tapi aku nggak akan ngelakuin itu lagi, Liz. Aku nggak mau kehilangan kamu, Liz. Suatu saat nanti kamu akan tahu, Liz, bagaimana sesungguhnya perasaan aku sama kamu. Dan kamu akan tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dan kamu juga akan tahu, Liz, kalau aku nggak salah. Pergi meninggalkan diriku, oh, sungguh sakit hatiku ini, seperti disambar petir diriku ini. Sekarang kamu bisa lihat, Fajri, siapa yang menang. Oh, bersanding dengan dirinya. Ngapain ya dia di sini? Hai, Fajri. Karina. Eits, nanti dulu. Aku akan memberikan si Dini sama kamu kalau kamu juga memberikan apa yang udah menjadi milik aku. Gimana? Kamu ngerti kan? Mereka ngomong apaan ya? Uang yang kamu minta sudah saya transfer. Puas. Oh iya, senang sekali rasanya bisa bekerja sama-sama kamu. Iya benar banget, Kak. Kemarin aku lihat kalau Karina tuh nyamar jadi dokter untuk masuk ke ruang perawatannya Fajri. Dan aku lihat sendiri kalau Fajri itu mentransfer ke rekeningnya Karina. Berarti ada sesuatu antara Fajri dan Karina. Aku curiga mereka bekerja sama. Dua orang licik jadi satu. Pasti sangat berbahaya. Kita harus bisa menghentikan mereka. Tapi
Tapi gimana caranya, Kak? Kamu punya teman nggak yang jago grafis komputer? Ada, Kak. Nanti aku kasih tahu ya alamatnya. Nggak usah. Kamu telepon dia sekarang, suruh dia ke sini. Iya, Kak. Halo? Saya mau 2 foto orang ini digabungin. Dan tolong kamu bikin latar belakangnya yang bagus. Beres, Mas. Pokoknya Mas nggak usah khawatir. Terima kasih banyak, Dok. Dokter sudah merawat saya dengan baik di sini. Besok kembali ke sini minggu depan ya, untuk kontrol. Pasti, Dok. Di rumah juga saya pasti akan dirawat dengan baik. Ya udah kalau gitu Pak Dokter. Terima kasih atas semuanya. Silakan. Kamu? Ngapain kamu masih di sini? Kamu pergi jauh-jauh. Jauh-jauh. Jangan coba-coba deket sama anak saya. Mama apaan sih? Bikin malu aja di sini. Lilis ada di sini untuk bantuin saya. Oh, jadi sekarang itu kamu itu lebih ngebelain si perempuan yang nggak benar itu daripada mama. Iya. Dengar ya Fajri, kamu itu jangan terjebak oleh mulut manisnya. Hei, mau Lilis. kemana kamu? Akhirnya selesai juga misiku. Selamat datang, Karin. Akhirnya kamu sampai juga di rumah ini. Aldi, ngapain kamu kesini? Seharusnya aku yang tanya kayak gitu ke kamu. Ngapain kamu kesini? Ini rumah aku. Dan aku bisa nuntut kamu atas tuduhan kamu masuk rumah orang tanpa izin. Apa kamu lupa? Kalau rumah ini sekarang tuh udah jadi rumah milik aku. Dan sekarang yang harus aku lakukan adalah panggil polisi cepat-cepat. Dan dengan sekejap, kamu akan masuk jeruji besi lagi. Ngerti kamu? Aku sudah siap ngadepin kamu, Karin. Kalau polisi datang sini, yang dipenjara bukan aku, tapi kamu. Karena aku yang laporin kamu ke polisi. Aku pengen tahu apa penjelasan kamu ke polisi tentang mobil yang kamu pakai untuk nyulik Lilis. Ayo ngomong. Gampang aja aku bilang. Aku tinggal bilang kalau mobil aku udah dicuri orang. Jawaban yang sangat meyakinkan. Apa kamu sadar kalau telepon yang kamu pakai untuk nelfon polisi ketika kamu jebak aku di sini adalah nomornya Juragan Wira? Lalu apa penjelasan kamu ke polisi tentang hubungan kamu sama dia? Apa? Kamu lihat ini baik-baik. Kenapa? Kamu marah sama aku? Sorry, Karin. Itu bukan aku yang bikin. Mana mungkin aku bisa bikin kayak gitu? Kamu tahu siapa pelakunya? Fajri. Dia nyuruh orang untuk ngikutin kamu terus. Kamu pikir hidup dia akan senang sebelum dia memenjarakan kamu? Dia nggak akan membiarkan kamu terus-terusan memeras dia. Yang aku tahu, Fajri sekarang lagi ada di kantor polisi. Dia ngelaporin kamu. Sebentar lagi polisi akan datang sini. Jadi mendingan kamu kasih ke aku CD rekaman yang kamu pakai untuk meras Fajri. Tapi aku bener-bener gak punya salinannya. Semuanya udah aku kasih sama Fajri. Kamu pikir aku akan percaya sama omongan kamu? Karin. Kita kan dulu pernah menikah selama lebih dari setahun. Aku tahu siapa kamu. Dan untuk keselamatan kamu sendiri, nggak mungkin kamu nggak punya kopiannya, Karin. Kamu nggak sebodoh itu. Emang siapa sih yang nggak melindungi? Fajri. Kamu dengar itu? Sebentar lagi polisi akan datang. Mendingan cepat kamu kasih CD rekaman itu. Tapi salinannya bener-bener gak ada sama aku, Di.
Ya sekarang harus kita lakuin, kamu harus pergi sama aku dan kita minta salinannya sama Fajri. Ya udah. Kalau gitu, hari ini adalah hari sial kamu. Dalam beberapa menit lagi polisi akan kesini. Kita tunggu aja. Oke. Nih. Dan sekarang biarkan aku pergi. Silakan. Sayang, Mama bawain kamu makanan. Kamu makan ya? Saya nggak lapar, Ma. Bawa keluar makanan itu. Bawa keluar! Bawa keluar semuanya! Fajri, hey. Kamu kenapa sih? Seperti anak kecil? Ngambek nggak karuan karena Mama ngomong kenyataannya, kan? Mama tidak akan diamkan anak Mama untuk dipermainkan sama perempuan udik itu. Dan kalau kamu masih mikirin perempuan gila itu, selama itu juga dia masih mempermainkan kamu dan Aldi. Fajri, kamu itu cuma boneka di mata Lilis. Begitu juga dengan Aldi. Jadi dia itu hanya mempermainkan kalian berdua. Kamu dengar, percaya sama Mama. Saya mohon, Ma. Saya perlu istirahat. Saya nggak mau ngebahas apapun juga. Gara-gara perempuan udik itu, hati anak Mama sangat terluka, ya kan? Jadi perempuan sial itu benar-benar pembawa sial. Halo? Hei brengsek, kamu pikir kamu itu siapa? Kamu tuh memang benar-benar manusia licik, tau nggak? Siapa ini? Kamu kaget ya? Kalau aku ternyata masih bisa telepon kamu. Dan kamu kaget? Kalau ternyata aku nggak masuk penjara, iya kan? Aku kasih tahu ya sama kamu itu memang pinter. Tapi kamu nggak akan pernah bisa yang namanya ngalahin aku. Untung aja Aldi datang dan ngasih tahu semuanya sama aku. Dan aku harus ngasih satu-satunya salinan CD itu sama Aldi untuk kebebasan aku. Aku kasih tahu ya sama kamu Fajri, kamu nggak akan pernah bisa yang namanya dapetin Lilis. Karena gimana pun juga Lilis nggak akan berpisah sama Aldi. Dengar kamu, Karina. Saya akan... Halo? 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 Ternyata benar kalau Fajri yang ngelakuin ini semua. CD ini bukti kalau aku nggak salah. Aku harus ketemu sama Lilis. Dan Lilis harus lihat CD ini. Iya, Kak. Lilis pasti akan percaya kalau dia lihat CD rekaman ini. Gawat, si gagal semua rencana gue.
Kamu tahu nggak? Sekarang Aldi udah punya bukti kalau Fajri yang nyuruh-nyuruh orang untuk jelek-jelekin Lilis. Dan mereka punya rekamannya. Kalau sampai Lilis lihat itu dan tahu, mereka pasti akan bersatu lagi. Kamu iki rocos apa sih, Ren? Wanto, kamu denger gak sih? Janji aku denger. Aku lagi pusing, Kiran. Ya wes, sekarang CD rekaman itu di mana? CD itu ada di ruang tamu. Kamu iso untuk curi CD itu, Ren? Oke. Aku yakin, aku pasti bisa. Ya wes. Kalian mau pergi? Iya. Kita mau ketemunya Lilis. Pak, mudah-mudahan Bapak berhasil meyakinkan Lilis. Makasih ya. Kacau! Aduh, gimana nih? Fajri? Ngapain kamu kesini? Bukannya kamu harus banyak istirahat? Yuk, silakan masuk yuk. Masuk sini. Fajri, ayo silakan duduk. Saya nggak bisa tidur, Lis. Saya kepikiran omongan ibu saya. Saya jadi nggak enak sama kamu. Aku nggak apa-apa kok, Fajri. Gak usah dipusingin. Aku nggak mempermasalahkan hal itu. Tapi sekarang ibu saya udah keterlaluan, Lis. Saya sudah nggak bisa tinggal sama dia lagi. Sekarang saya mau cari ketenangan. Saya akan istirahat di villa saya di Puncak. Kamu memang butuh ketenangan, Fajri. Tapi bukan kamu kan yang nyetir ke Puncak? Kan kamu habis sakit. Lagi pula kalau kamu sendirian di sana, siapa yang mau jagain kamu? Kamu nggak usah khawatir, Lis. Saya bisa jaga diri saya sendiri. Enggak, Fajri. Kamu nggak boleh sendirian di sana. Kamu tuh habis sakit. Gini aja, kalau kamu nggak mau tinggal sama mama kamu tinggal di rumahku aja ya. Kamu nginep di sini untuk malam ini. Gimana? Jangan, Lis. Saya nggak mau ngerepotin kamu. Sebenarnya tujuan saya ke sini, saya cuma mau minta maaf sama kamu. Selama ini ibu saya sudah memperlakukan kamu sangat jelek sekali. Fajri! Kamu kenapa? Kan aku udah bilang, kamu tuh masih sakit. Kamu jangan bikin aku khawatir, Fajri. Gini aja, aku temenin kamu ya. Tapi aku pamit dulu sama ibuku. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Ternyata kamu memang gampang banget diperdaya, Lis. Sekali kamu nganterin aku ke villa, aku akan bikin kamu tetap tinggal di sana sama saya. Saat itu, saya akan mulai membuat perhitungan sama Aldi. Lis, tunggu, Lis. Ada apa lagi sih, Mas? Lis, ada sesuatu yang harus aku tunjukkan sama kamu. Dan kamu harus lihat. Ini dia.
kejahatan kamu akan segera berakhir. Dan saya akan buktikan itu. Apa sih mau kamu, Mas? Udah deh, Lis. Pokoknya kamu jangan ngomong apa-apa dulu. Sebelum kamu lihat ini, isi CD rekamannya, ya? Aldi, ada apa ini? CD rekaman apa? Oh, kamu mau tahu apa isi CD ini? Mendingan kita masuk. Kita lihat sama-sama. Ayo. Aldi pasti akan memasang CD yang dia dapat dari Karin. Gawat. Saya harus lakukan sesuatu. Aldi, sebenarnya kita mau nonton apa sih? Kamu nggak usah bersusah payah untuk jakin saya di depannya Lilis. Karena sekarang Lilis sudah tahu sendiri. Siapa yang orang jahat dan siapa orang yang baik sama dia. Kamu nggak usah banyak ngomong ya. Kamu panik kan? Kamu takut kalau kejahatan kamu kebongkar kan? Saya? Kau pikir saya khawatir? Terus terang kamu yang kurang ajar sekarang. Kamu udah nuduh saya secara sembarangan. Diam! Mas Aldi! Gak apa-apa, Lis. Dia punya mau ngelampiasin kekesalannya sama saya. Kita lihat saja nanti. Apa sih sebenarnya yang kamu ingin buktikan sama Lilis? Mendingan sekarang kamu diam. Karena sekarang saya akan bongkar kejahatan kamu. Ada gambar apa-apa, Mas? Saya tinggal ke toilet dulu. Aldi nggak pantas bersama Lilis. Dia terlalu bodoh untuk bersama Lilis. Cuma saya yang pantas bersama Lilis. Kenapa sih, Mas, kamu berusaha menjelek-jelekan Fajri? Kamu belum cukup lihat dia menderita. Udah ya, Lis. Kamu jangan marah-marah terus, ya? Aku nggak suka melihat sikapnya seperti ini. Kamu nggak pernah kasihan sama Fajri. Kasihan? Kasihan sama dia? Kamu memang benar-benar nggak punya hati nurani, Mas. Hati nurani kamu tuh di mana? Fajri itu kan udah mau berusaha baik, Mas. Baik? Orang kayak dia berubah jadi baik, Lis. Nggak mungkin, Lis. Kenapa kamu yang jadi sinis? Kamu harus tahu diri dong. Dibuka hati kamu. Siapa yang selamatin nyawa kamu, Mas? Dia. Sampai sekarang Fajri masih sakit. Tapi kamu nggak pernah berhenti kamu nyusahin dia. Ada apa ya? Kok Lilis marah-marah begitu? Mas, satu hal yang kamu harus tahu. Kamu harusnya minta maaf sama aku, Mas. Tapi kamu malah melimpahkan kesalahan semuanya sama Fajri. Fajri, kita pergi.
lagi tadi? Kamu lebih baik diam deh. Kamu gak usah ikut campur urusan saya sama Lilis. Hati-hati dong, Mas. Maunya kamu apa sih? Kita mau dibawa kemana? Assalamualaikum. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Mas, ini masjid, Mas. Kamu nggak boleh teriak-teriak kayak begitu. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa kalian malam-malam mencari saya? Pak Ustadz bisa jadi penghulu. Saya minta Bapak untuk nikahkan saya dengan dia. Liz, apa kamu masih perlu bukti untuk melihat keseriusan cintaku ke kamu? Kalau memang aku dulu pernah bilang sama kamu, kalau kamu adalah wanita murahan, aku nggak akan pernah mungkin nikahin kamu, Liz. Minta maaf, Liz, atas semua kesalahan-kesalahanku yang membuat hati kamu terluka. Ketika hati kamu terluka, itu membuat aku makin terluka, Liz. Liz, menikahlah denganku. Aku nggak tahu apa lagi yang harus aku perbuat untuk kamu, untuk membuktikan cintaku ke kamu, Liz. Satu-satunya hal yang ingin aku lakukan di dunia ini adalah menikah dengan kamu. Bingung hatiku melihat semua ini membuat diriku rapuh, sungguh rapuh. Dalam hidupku hancur, hancur hatiku terjebak dalam sepi dan Sebelum kita mulai, saya ingin tanya kepada saudari Lilis, apakah saudari bersedia untuk menikah bersama Aldi Winata bin Ahmad Firmansyah? Saya bersedia, Pak Ustadz. Kita mulai saja akad nikah. Saudara Aldi sudah siap? di sini bukanlah tempat diriku berada. Hancur, hancur hatiku terjebak dalam. Saudara Aldi Winata bin Ahmad Firmansyah, saya nikahkan saudara kepada saudari Lilis Mutiara binti Atmaja dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lilis Mutiara binti Atmaja dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saksi, sah. Bingung hatiku melihat semua ini membuat diriku rapuh, sungguh rapuh. Dalam hidupku hancur, Alhamdulillah. terjebak dalam sepi dan luka yang dalam.
bisa melihat perkawinan saya dengan Lilis.